Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, ayatnya panjang. Di dalam ayat ini, di awal ayat ini Allah menyatakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah allazi unzila fihi al-Qur'an, adalah bulan yang menjadi waktu diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, di mana Al-Qur'an itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, menjadi penjelasan atas petunjuk tersebut dan juga menjadi furqan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat ini di dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengutip satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Diturunkan suhufnya Nabi Ibrahim di malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu fi sittin madaina min Ramadan. Sementara Taurat diturunkan di malam ke-6 bulan Ramadan. Wa unzilatil Injil, sementara Injil diturunkan fi thalatha asyarata, di malam ke-13 min Ramadan. Wa unzilat Al-Quran, sementara Al-Quran diturunkan fi arba'in wa ishrina min Ramadan, di tanggal 24 bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlepas dari nanti perselisihan Al-Quran itu diturunkan 17 Ramadan, apakah 24, apakah malam ganjil atau yang lain. Lepas dari itu semua, bulan Ramadan ini rupanya menjadi bulan yang istimewa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya kepada para nabi dan rasul, khususnya suhuf-suhuf dan kitab-kitab, ya, termasuk Al-Qur'an. Jadi tidak hanya Al-Qur'an, itu di bulan Ramadan. Karena itu terkait dengan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan, termasuk di pertengahan bulan Ramadan, di antara yang paling utama tentu saja adalah mudarasatul Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan.
Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kalau bulan Ramadan beliau itu jauh lebih dermawan lagi. Terutama hina yalqahu Jibril. Terutama pada hari-hari di mana di bulan Ramadan itu beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Dan Jibril itu menemui Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Fayudarisuhul Qur'an. Malaikat Jibril itu menderes, ya, kalau bahasa kita memurojaah Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Itu nanti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi murojaahnya Rasul itu kepada Jibril. Ya, oleh karena itu nanti Nabi kepada para sahabat, terutama yang penghafal Al-Quran, itu murojaahnya pada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat-sahabat utama yang menjadi penghafal Al-Quran itu murojaah, khususnya di bulan Ramadan. Ya. Karena itu kata Ibnu Abbas, fakana ajwadan nasi bil khairi fakana ajwadan nasi bil khairi minar rihil mursalah. Maka karena itu kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dermawan, maksudnya paling cepat di dalam melaksanakan kebaikan, lebih cepat dibanding angin kencang. Nah itu ya, rihil mursalah itu angin kencang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang barangkali bisa ditiru dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah menjadi orang yang paling banyak berbuat baik, paling mudah berbuat baik di bulan Ramadan. Kalau kita sebelumnya di bulan selain Ramadan itu banyak berbuat baik, termasuk menderes Al-Quran, membaca Al-Quran, termasuk kebaikan-kebaikan yang lain, maka seperti yang disampaikan oleh Jibril, baik dalam hal membaca Al-Quran maupun bentuk-bentuk kebaikan lainnya, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling cepat melakukannya, khususnya di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena itu mumpung kita di setengah, nanti kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah SAW dikhabarkan oleh Aisyah kalau 10 hari terakhir, wah itu lebih naik lagi intensitasnya. Bukan hanya untuk pribadinya, beliau juga bangunkan keluarganya 10 hari terakhir. Ya. Itu tentang bagaimana sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Tidak ada sunnah khusus di tengah bulan Ramadan. Tapi beliau dikhabarkan oleh Ibnu Abbas, ketika sudah masuk bulan Ramadan itu adalah orang yang paling cepat menyambut kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Karena itu dalam surah Hud ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Ya. Kenapa kebaikan-kebaikan itu penting untuk dilaksanakan secara serius dan lebih besar dilaksanakan di bulan Ramadan? Karena kebaikan-kebaikan itulah yang akan bisa menggantikan kesalahan dan dosa. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menggantikan, ya, dosa dan kesalahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat itu sebenarnya terkait dengan pertanyaan seorang sahabat gitu ya. Ya, pertanyaan yang tidak diperlukan, pertanyaan tentang dosa yang dilakukan di siang hari. Oleh karena itu Rasulullah sebenarnya enggak mau jawab. Yang akhirnya dijawab dengan turunnya ayat tersebut. Pokoknya kalau sudah pernah berbuat kesalahan, dosa dan kesalahan, maka segera lakukan kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Satu hal lagi terkait dengan amalan di bulan Ramadan. Memang ada yang biasa kita amati terkait dengan amalan di bulan Ramadan, khususnya ketika masuk pertengahan.
Mungkin ada juga yang mempraktekkannya di 10 hari terakhir. Itu yang disebut dengan kunut witir. Kunut witir. Meskipun pada masa Rasulullah SAW kita tahu tidak pernah dilakukan namanya kunut witir. Kunut witir di pertengahan bulan Ramadan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Kita tahu bahwa jamaah Qiyamul Ramadan ini dimulai pada masa Umar bin Khattab di Masjid Nabawi. Satu malam di awal bulan Ramadan, Umar radhiyallahu an itu keliling, ya, melihat-lihat situasi. Salah satunya adalah di Masjid Nabawi. Satu sholat, satu lagi sholat, sekelompok lagi berjamaah sholat. Yang sholatnya itu adalah Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan. Ya, Qiyamul Lail itu kalau di bulan Ramadan ya disebut Qiyamul Ramadan. Belum ada istilah tarawih waktu itu. Maka oleh Umar bin Khattab, wah ini kok ribut begini, satu masjid enggak sama. Ono sing jamaah, ono sing dhewe, saling bersautan. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan semuanya untuk diimami satu orang, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu memang salah satu penghafal Al-Quran yang memang pada masa Rasulullah SAW diajari terus oleh Nabi. Yang tadi itu termasuk yang di murojaah oleh Nabi itu. Jadi salah satu sahabat Nabi yang penghafal Al-Quran suaranya bagus namanya Ubay bin Ka'ab. Nah ini disuruh ngimami. Umar sendiri nggak ikut. Ya, itu di awal Ramadan. Di pertengahan, di malam-malam berikutnya, beberapa malam berikutnya Umar udah lihat, oh udah bagus lah ini gitu ya. Tapi Umar nggak ikut. Umar nggak ikut, gampangannya nggak ikut raweh gitu ya. Di pertengahan Ramadan Umar itu mengirim pasukan untuk berperang. Di pertengahan bulan Ramadan. Yang dikirim tentu saja tidak di Madinah, karena pada masa Umar bin Khattab pasukan Islam itu sudah tersebar di banyak wilayah. Nah Umar bin Khattab menetapkan ada perang yang harus dilaksanakan oleh sebagian pasukan umat Islam. Maka di saat itulah itu persis ada di pertengahan Ramadan, dan sejak di pertengahan Ramadan itulah Ubay bin Ka'ab memimpin Qiyamul Ramadan dengan kunut witir. Nah, gitu ya. Jadi itu tentang kunut witir. Nah, waktu itu tentu saja doanya adalah mendoakan keselamatan bagi pasukan umat Islam. Nah, ini barangkali kalau sebagian di antara kita menemukan kok mulai pertengahan Ramadan atau nanti bulan Ramadan kok ada kunut witir, itulah awal mulanya. Ada sunnah Nabi SAW yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan, ya, dari awal sampai akhir, ditingkatkan di 10 hari terakhir. Nah, amal itu, sunnah itu salah satunya adalah belajar Al-Quran lebih banyak. Ada juga sunnah yang dimulai sejak pertengahan Ramadan tapi terjadi sejak masa Umar bin Khattab ketika beliau mengirim pasukan. Ubay bin Ka'ab memimpin sholat dengan menambahkan kunut witir di rakaat terakhir. Ini sebagai yang terakhir tadi itu sebagai pengetahuan bagi kita semua. Sekalipun tidak dilaksanakan di masjid ini, tapi setidaknya kita tahu begitulah kurang lebih apa yang pernah dilakukan baik oleh Nabi Muhammad SAW maupun oleh sahabat-sahabat beliau di masa sepeninggal Rasulullah SAW. Yang kadang-kadang kita itu kalau mengikuti satu amalan itu perlu untuk melihat sejarah dan riwayatnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas ketika akan memutuskan melakukan atau tidak, mengamalkan atau tidak. Dengan ini kita nanti bisa memahami bahwa tanpa kunut witir itu bukan menyalahi sunnah, ya, karena sesungguhnya sunnah kunut witir itu adalah sunnah yang dimulai bukan sejak masa Nabi tapi sejak masa Umar bin Khattab, dan itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab tapi oleh imam salat mereka Ubay bin Ka'ab. Bolehkah kunut witir? Boleh saja, boleh. Ya, lebih-lebih ada kepentingan tertentu. Nah, silakan mau kepentingannya menolong siapa di sini kalau mau kunut witir ya.
Saya kira begitu. Kalau dulu mau membantu pasukan umat Islam mendoakan kebaikan keselamatan, kalau sekarang umpama mau dilakukan, silahkan diputuskan dulu ya. Mau membantu siapa. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.